Enggak, bukan di rumah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Tafadhal Ustaz. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Babu man sajadahu fala mujahid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a sajada sajada apabila membaca doa kamu sajada. Langsung aja dibaca Arabnya, Tom. Ya, jadi bab ini bicara tentang fadilah sujud, bahwasanya siapa yang sujud dia mendapatkan jannah. Dalam hal ini adalah sujud tilawah, dan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan sujud tilawah. Dan hadis ini menunjukkan bahwa setan menangis apabila kita melakukan sujud tilawah, karena dia mengetahui dengan sujud tadi manusia masuk jannah. Sementara dia disuruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau, maka dia diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menangiskan setan gampang ya. Kita membaca ayat sajdah dan sujud tilawah. Fadal. Bab 169 Babu fadli man sholla sintai asyrota rokatan fi yaumin wa lailatin. 370 An Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Amin abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin sintai asyrata rak'atan tatawu'an ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah aw illa dunya lahu baitan fil jannah. Qala Habibata mama banitu usadi innaban adu Wakara akun yang berhasil melalui maya maka itu usaha inna wakara orang yang berdasari misalnya jika diri wajib beliau Ya, ini fadilah salat sunnah 12 rakaat dalam satu hari semalam. Dalam riwayat Muslim tidak ada perinciannya, tapi dalam riwayat Tirmidzi ada perinciannya, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Ditambah lagi 2 rakaat setelah zuhur, berarti 6. Tambah lagi 2 rakaat setelah maghrib, berarti 8. Tambah lagi 2 rakaat setelah isya, berarti 10. Tambah lagi 2 rakaat sebelum subuh, berarti 12. Jadi yang sebelum adalah sebelum subuh sama sebelum zuhur. Hanya yang sebelum zuhurnya 4. Adapun yang setelahnya itu zuhur, maghrib, isya. Itu penyebutan dalam sunan Sunan Tirmidzi. Tapi yang saya paham wallahu alam bisawab, ini bukan eh, apa namanya pembatasan ya. Itu hanya contoh saja. Tapi seandainya 12 itu bukan seperti itu tadi, sama saja. Karena hadisnya bersifat umum, pokoknya 12 rakaat salat sunnah. Maka misalnya sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Ini sudah melebihi dari 12 tadi. Betul. Apa? tahiyatul masjid Tahiyatul masjid kenapa? maksudnya. Itu seandainya apa kita tidak melakukan apa namanya yang qobliyah ini, tapi total dari awal sampai akhir, dari pagi sampai petang itu 12. Yang saya paham wallahu alam bisawab termasuk, karena hadisnya bersifat umum. Hadisnya riwayat Muslim apa? Bersifat umum.
Dengan bukti bahwa hadis yang lain mengatakan yang serupa, padahal tentang sholat duha. Siapa yang sholat duha 12 rakaat, maka dia dibangun istana dalam surga. Nah, kan berarti kan 12-nya itu tidak harus apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi ini tadi. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Baru bain kulli adzaini salat. Itu wabah. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzaini salat. Qala salat. Qala bitan tadi lima salat. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya sholat antara adzan dengan qamah. Itulah yang dimaksud adzanaini. Jadi tidak termasuk sunnah kalau adzan langsung qamat seperti yang dilakukan di masjid ini. Tapi karena kita ngalah sama orang tua ya, maka adzan langsung qamat. Andaikan kita bisa bicara sama orang yang paham, maka kita jadikan antara adzan dengan qamat itu pasti ada jedanya sebagaimana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kalau adzan langsung qamat juga tidak bermasalah salatnya alias tetap sah, tetapi tidak sesuai sunnah saja. Kemudian para ulama berselisih pendapat baina kulli adzanaini salatun, apakah ini berlaku juga untuk salat maghrib atau tidak? Ada dua pendapat. Yang dikuatkan dalam mazhab Syafi'i itu adalah tidak disunahkan salat antara adzan dan qomat maghrib karena jedanya yang sangat singkat antara adzan dan qomatnya maghrib. Tapi kata Imam Nawawi, menurut para muhaqqiqin itu adalah disunnahkan karena sahihnya dalil-dalil tentang hal tersebut. Para sahabat kalau sudah adzan maghrib mereka bersegera kepada tiang-tiang masjid untuk dijadikan sebagai sutroh. Nah, itu menunjukkan bahwa perilaku para sahabat zaman dulu itu melakukan sholat sunnah qobliyah maghrib. Dan ternyata Nabi SAW pun juga menghasung yaitu dengan hadis ini maupun hadis yang lain ya. Shallu qoblal maghrib, sholatlah sebelum maghrib. Tapi memang termasuk satu kesalahan di umat sekarang ini adalah jaraknya yang lama antara qomat dengan adzannya maghrib. Mestinya 5 menit saja sudah cukup itu antara adzan dan qomat khusus maghrib ya. Yang lain-lainnya mau 10 menit atau 15 menit silakan. Betul. Bab 171 bab tarfihi qabla sholati wa ba'daha. 372 An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla dhuhri sajdatayni wa ba'daha sajdatayni wa ba'da al-maghribi sajdatayni wa ba'da al-isha'i sajdatayni wa ba'da al-jum'ati sajdatayni wa amma al-maghribu wal isha'u wal jum'atu fa sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Untuk zuhurnya 2 rakaat, sementara yang tadi 4 rakaat. Nah, ini tidak bertentangan. Artinya kadang-kadang Nabi itu 2 rakaat, kadang-kadang Nabi itu 4 rakaat. Atau sebagian melihat 2 rakaat, sebagian melihat 4 rakaat. Untuk yang 2 rakaat setelah maghrib itu disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun sebagaimana 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian di sini kata-kata Ibnu Umar shallaitu ma'a ya, saya salat bersama Nabi. Kata-kata bersama ini tidak harus maksudnya itu salat berjamaah. Ya bisa jadi berjamaah, bisa jadi juga tidak. Tapi melihat hadis-hadis yang lain, Rasulullah itu salatnya sunnah adalah sendirian, sehingga kata-kata ma'a bersama ini maksudnya sama-sama salat. Nabi salat, Ibnu Umar juga salat, bukan berarti jamaah. Andaikan jamaah gimana? Andaikan jamaah boleh dengan syarat tidak dijadikan rutinan, itu yang pertama. Yang kedua tidak banyak orang ya, tapi 1-2 orang seperti ini nggak ada masalah. Kemudian bukan di tempat yang terbuka. Demikian persyaratan para ulama Malikiyah. Betul. Kalau melakukan sholat qobliyah tapi di masjid kan. Jadi masuk masjid harus sholat 2 rakaat tapi niatnya Qobliyah. qobliyah. Terus dan mencukupi tahiyatul masjid. Iya, itu sudah sebagai tahiyatul masjid. Bahkan sholat apapun yang kita lakukan ketika masuk masjid itu fungsinya sebagai tahiyah.
Misalnya sudah qomat masuk masjid. Nah, salat wajib kita itu jadi tahiyat. Betul. Taraf di ada karena usaha nasi al-maghrib yadkhul fa yusalli rak'atain yusalli bin yasir al-isya'a wa yadkhulu baiti yusalli rak'atain karena yusalli min al-laili tis'a raka'atin yuqimna al-witr wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa yadkhulu qa'id wa kana idza qara'a wa huwa qa'im ka'a wa sajada wa huwa qa'im wa idza qara'a qa'idan ka'a wa sajada wa huwa qa'id kana idza qara'a rajul shalla rak'atain. Ya, hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, yaitu salat sunnah qabliyah dan ba'diyah Nabi. Dan di sini ada tambahan tsumma yadkhul. Nabi masuk, itu maksudnya masuk rumah. Karena memang salat sunnah yang dilakukan di rumah lebih utama daripada yang dilakukan di masjid ya, atau yang di tempat yang terbuka. Kemudian di sini disebutkan Nabi sholat malamnya tis'a raka'atin, 9 rakaat. Sementara dalam hadis yang lain ada 13 rakaat, ada 11 rakaat. Itu maksudnya yakhtalif bi ikhtilafil ahwal. Jadi kadang-kadang 9, kadang-kadang 11, kadang-kadang 13. Minimalnya Nabi 9. Kalau minimalnya kita kan 1 rakaat. Nah, minimalnya Nabi adalah 9. Iya, 9 sudah termasuk witir. Kemudian Nabi itu kalau sholatnya dengan berdiri, maka rukuk sujudnya juga posisi berdiri, dari posisi berdiri. Tapi kalau sholatnya duduk, maka rukuk sujudnya juga dari posisi duduk tadi. Ada juga cara yang ketiga, yaitu Nabi duduk, kemudian menjelang rukuk, beliau berdiri. Nah, kalau sudah berdiri dulu, maka rukuk sujudnya nanti juga dari posisi berdiri juga. Itu nanti ada hadisnya setelah ini. Kemudian nanti akan datang juga hadis bahwasanya Nabi sholat dengan duduk pada sholat malam ini hanya dilakukan ketika kabiro, sudah tua. Sehingga sebelum tua itu beliau nggak pernah sholat tahajudnya dengan duduk. Betul. Tanaful sunnah, nafilah. Orang tua itu sedang beri umur berapa? Wallahu a'lam mungkin 60 ke atas ya. Karena beliau usianya kan 63. Ya. Karena hadisnya cuma mengatakan hatta idza kabira, ketika sudah tua. Ya. Nah, mungkin 60 ke atas. Kalau teori usia itu 65 ke atas itu baru sangat-sangat lemahnya atau muncul kelemahan dalam segala bidangnya. Makanya Nabi wafatnya sebelum usia 65 yang sudah mulai sangat turun usia tersebut. Betul. Bab 173 Bab sholat nafilati fil masjid 374 An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala intajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujairatan Ustaz. Siapa? Pak Barjo ini sebelah. Yang Anak tanya aja, tanya sini. di wejangan ini. Ya tanya, pasti tahu. Salam. Intajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujairatan di Rasulullah au Rasulih. Maka Raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi qala Abda'an ilaihi rijal Waja'u salluna fi sholatihi Qala summa ja'u lailatan Fatadulu Fa'abutto'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu Qala falam yakhruj ilaihi Faroka'u aswatahu Wa aswatul babar
فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننتم أنه سيكتب عليكم وعليكم الصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ رجلا في المسجد من حصير. Ya, di situ ada khosofah. Khosofah itu sama dengan hasir. Bimaknan ya, semakna. Kadang disebut khosofah, kadang disebut hasir, yaitu apa? Tikar yang terbuat dari bahan-bahan kurma, pohon kurma itu, dirakit itu. Hasobu itu melempar dengan hasba, yaitu dengan kerikil. Ini hadis menunjukkan bolehnya sholat tahajud berjamaah, dan ini terjadinya pada waktu Ramadan, sehingga inilah dalil tarawih bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat lebih utama di rumah apabila sholatnya sholat sunnah. Yang dimaksud khaira, paling bagus itu maksudnya lebih banyak pahalanya. Karena kita temukan dalam hadis yang lain jelas-jelas bahwa sholat sunnah di rumah lebih besar pahalanya daripada yang di masjid. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Ya'la, salatul rajul tatawwa'an haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nas 25. Salat sunnah di tempat tidak dilihat manusia sebanding dengan salat yang terlihat manusia 25 derajat. Fadhal. Babu sholatin nafilati fil buyuti. Hadis 375 an Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada ahadukum sholata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa orang sudah sholat wajib hendaklah pulang ke rumah untuk sholat sunnah di rumah. Meskipun kalau sholat sunnahnya di masjid juga boleh ya. Khairan, di rumah kita ada kebaikan. Nah, kebaikannya ini kita temukan tafsirannya dari perkataan Abu Hurairah, riwayat Darimi. Dia mengatakan innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaikah wa tahjuruhu syaitan wa yakthuru khairuhu ay yuqra'a fihi al-Qur'an. Rumah itu menjadi luas ketika dibacakan Quran padanya, dihadiri malaikat, disingkiri setan, dan kebaikannya banyak. Nah, orang salat sunnah kan pasti apa? Baca Quran. Itu malah baca Quran plus, tidak hanya baca Quran saja. Betul. Hadis berapa? An Anas radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al masjid wa hamil baina saliyatain. Faqala ma ada qalu li Zainab tusalla fa idza kasilat aw fatarat am sabat. Faqala kullu yusalli ahadukum nashadu fa idza kasila aw fatara fa'al. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat sunnah tidak boleh kita takalluf, sehingga seperti Zainab binti Jahas istri Nabi SAW ini memasang tali di masjid, dan kalau dia sholatnya sudah ngantuk dia bergelantungan pada tali tadi. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya sholat sunnah di masjid, dan hadis ini menunjukkan bolehnya wanita sholat sunnah di masjid karena ini talinya berada di masjid. Fadhal. Ya umat ini, kaifa kana amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal kana yakhussu syai'an min ad-dunya. Qala la kana amaluhu fi matan wa ayyukum yastati'u ma kana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqim. Ya, timah itu maksudnya apa? Mudawamah atau istiqamah. Dan para ulama mengatakan al-istiqamah afdalul karamah. Istiqamah adalah karamah yang paling utama. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi tidak mengkhususkan suatu ibadah untuk hari-hari tertentu. Karena itu dalam Islam tidak boleh mengkhususkan malam Jumat untuk tahajud, mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Dan saya temukan dalam kitab Mir'atul Mafatih, syarahnya Mishkatul Masabih, bahwa itu tidak hanya untuk sholat saja, tapi berlaku juga untuk ibadah mahdhah yang lain. Misalnya mengkhususkan surat Yasin pada malam Jumat, ya, boleh enggak itu? Tidak boleh kalau tidak ada dalil. Tapi kalau ada dalil yang sahih, maka kata beliau boleh. Kemudian beliau memberikan contoh, misalnya membaca surat Al-Kahfi, ya, dikhususkan malam Jumat. Kenapa? Ya ada dalilnya. Ketika enggak ada dalilnya, maka tidak boleh mengkhususkan untuk itu. Fadhal. Khudhu minal amali ma tuhibbun. 378 An Aisyah radhiyallahu anha zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratu anna al-hawala binta Waitin ibn Abi ibn Asad ibn Abdul Uzza marratiha wa indana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqultu hadhihi al-hawlatu bintu Tuwaitin. wa za'amu annaha la tanamu al-laila faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tanamu al-laila khudhu minal amali ma tuhibbuna wa wallahi la yas'alullahu hatta tas'al. Ya, jadi tidak boleh takalluf di dalam salat sunnah atau ibadah yang lain. Allah tidak bosan sampai kalian bosan, maksudnya Allah tidak akan berhenti ngasih pahala sampai kalian berhenti dari beramal. Nah, maka supaya tidak berhenti dari beramal, amalnya supaya istiqamah dilakukan secara tanpa takalluf. Kemudian Haula binti Tuwait ini termasuk sahabat-sahabat Nabi yang lama, ya. Sehingga ketika dia datang kepada Nabi SAW, itu disambut sangat-sangat oleh Nabi SAW. Ditanya, kaifa anti, ya, bagaimana kabarmu? Nah, maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ada apa engkau menyambut-nyambut wanita ini, ya? Seperti ini sambutannya. Nah, maka Nabi mengatakan, Haula ini dulu datang ke rumah kami di masa Khadijah radhiyallahu anha. Dan husnul ahdi minal iman. Ya, jadi menjaga hubungan itu termasuk apa? Iman. Jadi bukan karena Khadijah udah mati ya sudah berarti putus dengan teman-temannya, enggak, tetap dijaga dengan teman-temannya yang masih hidup. Qadar. Babu fi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'ain. Hadis 379 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala itu lainatan inda kholati maimunatan faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-laili fa'ata hajatahu thumma wasala wajhahu wa yadayhi thumma nama thumma qama fa'atal kirbata fa'atlaqu shinaquha. Syinak itu talinya, ya. Tali pengikatnya. Thumma tawaddu'a wudu'an bainal wudu'aini wa lam yuksir wa qad ablagha thumma qama fa shalla wa qumtu fatamattaitu farafiyatan ayyara anni kuntu Tanya tanwin atau tidak? Karahiyatan atau karahiyatan? farafiyatan. Ya, kalau itu menjadi mudhaf ilaih, jadi nggak boleh tanwin, ya. Ini sering santri salah. Farafiyata an yara anni kuntu antafiru ilaihi fatawadda'tu faqama fa shalla fakuntu an yasarihi fa akhadha bi yadi fa'adaroni an yaminihi fatatammat sholatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal laili thalatha asyrata rak'atan thumma taja'a fanama hatta nafakha wa kana idza nama nafakha fa'atahu Bilalun fa'adanahu bis sholati faqama fa shalla wa lam yatawadda
Wa kana fi du'aihi Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa addim di nuran. Wala kurikun wa sab'an fi tabuti. Walakitu ba'da walatil Abbas fahattathani bihinna fadakara asabi wa lahmi wa dami wa sya'ri wa basari wa dakara faslatan. Ya, jadi Nabi SAW sholat tahajudnya 13 rakaat. Itu yang maksimal, yang sahih dari Nabi SAW. Tapi tidak membatasi ya. Karena Nabi mengatakan mathna, berarti tidak ada batasnya. Kemudian Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas, sehingga wajar kalau Ibnu Abbas ini bermalam di rumah Nabi SAW. Dalam riwayat yang dhaif disebutkan kanat fiha haidun. Waktu itu Maimunah lagi haid. Tapi ini tambahan dhaif. Tapi meskipun dhaif, kata ulama, itu bagus secara makna. Karena tidak mungkin Abbas, paman Nabi, mengirim Ibnu Abbas untuk bermalam di rumah Nabi SAW supaya mempelajari tahajudnya Nabi, kecuali Abbas mengetahui bahwa itu tidak mengganggu Nabi. Kalau misalnya Maimunah lagi tidak haid, ini kan berarti mengganggu Nabi, nggak bisa hubungan gara-gara ada anak kecil ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang dimaksud tadi sab'an fit tabut, ada 7 kalimat pada tabut, itu maksudnya apa? Ada 7 yang saya lupa yang ada dalam hati. Jadi hati itu diungkapkan dengan kata-kata tabut, yaitu peti. Jadi dulu saya pernah mendengar hadis itu ada 7 kalimat lagi, tapi saya udah lupa. Kan fi qalbi nura, fi basari nura, fi sam'i nura, kan gitu kan. Nah, ada disebutkan itu. Nah, ada 7 yang tidak disebutkan yang saya sudah lupa. Kemudian kata-kata nafakho, Nabi tidur sampai nafakho, itu kan sering diartikan ngorok ya. Nah, itu saya baru mendengar penjelasan dari seorang salah satu masyayikh itu, bukan ngorok-ngorok yang jelek begitu ya. Karena itu tidak pantas bagi Rasulullah SAW. Nah, sehingga kata beliau, itu hanya nafakh itu definisinya adalah khurujur ruh, khurujur rih, keluarnya keluarnya angin dari mulut Nabi ketika tidur. Nah, orang yang tidur keluar angin dari mulutnya itu kan tidak semuanya bersuara kan. Nah, sehingga ini mungkin perlu dikoreksi terjemah-terjemah yang biasanya nafakha Nabi ngorok kok saja elemen gitu. Ini saya baru mendengar pada tahun ini dari salah satu masyayikh, saya lupa gitu, cuma waktu itu ketika kajian hadis beliau jelaskan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi anggaplah nafakha itu betul-betul ngorok. Ya ngorok itu wajar, orang tidur kan ngorok bisa aja. Cuma kan itu bisa jadi celah bagi orang-orang yang benci kepada Nabi SAW untuk mengejek beliau bahwa beliau kalau tidur ngorok mengganggu orang banyak. Maka ada nafkhun, meniup, ada taflun, meludah, ada lagi nafthun. Bedanya apa? Kalau nafkhun itu tiupan, tidak ada ludah. Kalau taflun itu ludah, tidak ada tiupan. Kalau nafthun itu tiupan plus ludah dikit. Dalam ilmu ruqyah, nah itu bisa 3 itu. Bisa tiup saja, atau bisa ludah saja, atau bisa ludah kecil plus tiup. Foto. Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yusalli iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kalau sholat malam, maka dimulai dulu dengan 2 rakaat yang ringan. Tujuannya menurut para ulama, supaya segera melepaskan ikatan setan pada tengkuk, karena setan mengikat pada tengkuk manusia 3 ikatan. Kalau zikir ketika bangun, 1 ikatan lepas. Kalau wudu, 1 lagi lepas. Kalau sholat, maka 1 lagi lepas. Kemudian hadis ini sifatnya adalah fi'il Nabi, perbuatan Nabi. Nah, kata Syekh Albani, yang sahih memang dari perbuatan Nabi. Adapun dari sabda Nabi tidak sahih, yaitu derajatnya syadz ya. Apabila seseorang bangun tidur, maka hendaklah memulai dengan 2 rakaat yang ringan. Nah, itu kalimat sabda seperti itu adalah hadisnya dhaif atau syadz.
Nah, sebagian orang itu salah paham dengan Syekh Albani. Ketika saya katakan Syekh Albani itu belum ada saingannya untuk masa apa namanya orang-orang belakangan seperti ini. Dia menganggap lebih tepatnya Albani itu belum ada yang menyaingi dia dalam keberanian dia untuk mengkritik ulama-ulama besar. Nah, maka saya jawab bahwasanya itu karena tidak paham siapa Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau itu ketika mengkritik ulama besar itu hanya mentaklid atau mengikuti ulama yang lain yang beda pendapat dengannya. Jadi bukan mempunyai pendapat baru total, bukan begitu. Contoh misalnya, ada dua hadis dalam Sahih Bukhari didhaifkan oleh Albani. Itu dianggap Albani itu kurang ajar sama Bukhari. Itu karena nggak paham siapa Albani. Kalau paham, dia akan mengatakan Albani hanya meniru atau mentaklid ya atau ittiba mengikuti salaf beliau. Kan ada ulama-ulama yang mendhaifkan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari kan, misalnya Daruqutni dan yang lain-lain. Nah, ketika Syekh Albani masuk dalam ilmu hadis itu, dia cenderung untuk dua hadis ini saya cocok untuk didhaifkan. Enggak ada masalah begitu. Jadi bukan merupakan satu pendapat bid'ah atau pendapat baru. Nah, ini kadang orang salah menilai seseorang gara-gara apa? Belum kenal. Taunya Albani itu dari musuh-musuhnya, sehingga ngertinya itu jelek tok gitu. Maka kalau ada suara-suara seperti itu ya saya memaklumi ya orang-orang yang memang lingkup hidupnya itu di tengah-tengah orang-orang yang benci terhadap Albani rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir hadis berapa ini tadi? Itu apa